Pancasila. Pancasila. Satu. Satu. Ketuhanan Ketuhanan yang Maha yang Maha Esa. Esa. Coba ulang sebelum tadi. Pancasila. Satu. Yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha. M-A Maha Aha Maha Esa. Hai, selamat siang semuanya. Saya Kak Rose. Kita kembali lagi di acara Rumpi No Secret. Wah. Apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Seperti biasanya saya akan mengajak Anda berbincang dengan tamu-tamu saya hari ini. Ada macam-macam, bahkan yang viral juga banyak, termasuk tadi ya, Yang Maha. Bisa nggak Daniel? Hafal nggak kamu? Itu ya, nanti kita bincang-bincang ya. Karena ternyata Tante Lala itu adalah seorang biduan dangdut loh. Nama panggungnya kalau nggak salah adalah Stella. Cila. Nanti kita kepojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia lainnya. Ini yang berikut adalah berita yang masih panjang berseri-seri, ini terkait dengan pengantin baru ya. Yang nikahnya tuh singkat prosesnya. Pernikahannya juga dalam waktu singkat udah banyak diomongin gitu ya. Itulah pernikahannya Rizky dan Nadia. Ya kan banyak gosip-gosip di luar sana yang katanya pernikahannya tuh bermasalah gara-gara Nadia itu hamil tapi usia kandungannya kok gitu. Rizky curiga tentang usia kehamilannya sehingga menjadi pertanyaan banyak orang. Kemarin sempat Rizky ini menjawab pertanyaan media ya terkait dengan apakah mau tes DNA, terus bagaimana dan lain sebagainya. Apa jawaban Rizky? Coba kita lihat yang berikut ini. Kayaknya sih begini ya, paling menindaklanjuti bareng sama Isda juga. Kemarin tapi juga untuk sejauh ini udah nggak ada lagi yang gimana, tapi alhamdulillah dengan ada himbauan seperti itu mudah-mudahan jadi pelajaran juga buat teman-teman gitu. Jadi bukannya kita semata-mata kayak mentang-mentang artis yang enak banget ngelaporin, enggak. Ini kan cuman apa ya, kita juga memberi pelajaran lihat dan aja Instagram itu penuh dengan komenan yang nggak baik dan bahkan ada yang statementnya itu kayak nggak pantas untuk dikonsumsi untuk publik gitu. pokoknya sebagai laki-laki apalagi suami akan Tidak lepas dari tanggung jawab dan itu aja. siap dong, orang udah nikah gitu, kenapa Kan enggak, bukan. kenyataannya kan nikah apapun itu pokoknya, dan bahkan nggak tes DNA pun juga kita akan, kalau memang ya terbukti nanti pastilah bertanggung jawab. Enaknya jadi anak kembar ya, yang ditanya yang satu yang jawab kembarannya loh. Yang nikah siapa sebenarnya? Aduh mulut saya, mohon maaf ya. Baik, ini kita ke komenan netizen ya. Jadi ini kan sebenarnya masih belum jelas gitu. Terus tadi dibilang katanya komenan netizen gini. Tapi kan sebenarnya kalau aku jadi netizen juga curiga, baru nikah kenapa mesti hapus foto-foto pernikahan? Coba, iya enggak sih? Ya diamin aja di situ gitu. Coba kita lihat ini komentar netizen terkait dengan perkembangan perkembangan berita pernikahannya Rizky dan Nadia ya. Ini yang paling menarik menurut aku ya, bilang gini. Pengen pensiun jadi netizen, berat kali tanggung jawabnya harus mikirin rumah tangga orang tiap hari katanya gitu. Ya. Kayaknya tuh mikirin rumah tangga orang kayaknya lebih enak daripada mikirin diri sendiri soalnya. Lebih berat ya. Yang berikutnya coba komentar netizen lainnya. Yang ganteng aja nggak bertingkah. Lah ini pas-pasan banyak tingkah katanya gitu. Wow. Lanjut, statusnya selalu rohani, kelakuan seperti roh halus katanya gitu. Netizen ini ya, ini betul-betul perhatian loh. Netizen tuh komentarnya tuh bukan cuma sembarang yang kayak, tau kan kalau komentar yang biasa tuh kayak, ih apa cuman gitu doang. Tapi ini tuh detail, jadi dia tuh pasti memperhatikan postingan-postingan, setiap postingan tuh diperhatikan ya. Ini ada lagi, ini mengkait-kaitkan dengan mantan ya. Cuma mau ngucapin ke Dede Lesti, selamat dan alhamdulillah gak ribet hidupnya dan terlepas dari aura negatif katanya gitu. Iya, ini kalau bahasa Indonesia pakai F ya, bukan pakai F. Tetap, aduh netizen ya, apa-apa semua dikomentarin, aku juga termasuk ya. Ini ada lagi ya komentarnya ya. Nah coba kita lihat sekarang ya, kalau tadi kan udah tuh Rizky sama Ridonya karena memang mereka yang
terkenal jadi dan sering ketemu wartawan jadi dikejar-kejar dan diuber-uber. Tapi coba kalau kita lihat Nadia, sebenarnya Nadia ini apa sih yang ingin dia sampaikan? Dia tuh hanya posting-posting Instastory, posting-posting feed, tapi nggak sebut nama, nggak ada apa-apa gitu. Kita membuat kita juga bertanya-tanya dan mengarang-arang cerita sendiri ya. Ini postingan Nadia di Instastory-nya bunyinya adalah seperti ini. Ini bukan. Nah ini Instastory, kalau tadi feed, aduh mata aku tuh belum kembali seperti semula loh, masih nggak bisa baca kalau yang kecil-kecil ya. Dia bilang gini, beberapa orang memilih diam karena tahu mengeluh hanya akan menghilangkan pahala sabar. Duh dalam banget ya. Gitu. Coba kalau lihat postingannya, kalau ini kan di Instastory, kalau di feednya dia posting biasa. Ini alhamdulillah loh banyak rezekinya, endorsannya banyak nih ya. Salah satu ini kayak postingan endorse ya. Postingan baju di tengah sawah. Lalu dikomentarin sama Mama Iis. Bunyinya pokoknya dalam bahasa Sunda. Tadi aku udah tanya ini apa terjemahannya ya. Kalau nggak salah terjemahannya, ini kalau salah berarti salahin yang ngasih tahu aku. Dia bilang gitu, awas nanti digigit ular katanya gitu. Karena disawahkan terus dibalas sama Nadianya. Enggak, nih lagi cari belut sama tutut. Begitu. Ini apa sih sebenarnya arti dari tanya jawab ini adalah bahwa hubungan Mama Iis sama Nadia sama Mama Iis baik-baik aja gitu ya. Tapi kok nggak ada yang komentar, suaminya kok nggak komentar sih di Instagramnya ya? Ya, kok Mama Iis yang komentar gitu. Ini membuat penasaran deh. Aku tuh pengen komentar sebenarnya. Bukan komentar, aku pengen tanya ya. Sebenarnya kalau nggak ada apa-apa ya jawab aja pertanyaan aku. Karena aku kan orangnya cuma pengen tahu, klarifikasi aja ya. Kita tunggu kehadiran Rizky dan Nadia di sini. Berikut, nah ini ada kaitannya juga nih sama berita itu walaupun dia ada di luar gitu tapi sering dikait-kaitkan yaitu Lutfi Agizal. Mantannya anaknya Iis Dahlia, Lutfi Agizal yang kemarin bikin lagu ya. Lagunya viral dan gara-gara lagunya viral itu banyak orang bilang ternyata lagu Keke itu jadi lebih enak dibandingin lagunya Lutfi Agizal. Ada Instastory jadi Lutfi Agizal setelah menjadi public enemy gara-gara kontennya dia tentang kata-kata yang depannya A itu ya. Jadi Instagramnya sering di-report sama netizen sehingga sering hilang muncul. Terus dia bikinlah di Instastory bilang gini, sudah biarkan kadang mereka hanya emosi sesaat nanti juga capek sendiri. Membuli tidak akan membuat dirimu lebih baik dari orang yang sedang dibully katanya gitu. Ini kata-kata benar loh, ini benar kata-katanya. Ini yang berikutnya terus dia bilang gini. Ya terkait dengan Instagramnya yang sering di-report sama netizen dia bilang gini. Dia bikin di TikTok ya, kasihan karyawan Instagram jadi repot kalau bolak-balik netizen tuh nge-report. Karena karyawan Instagram tuh kan harus ngecek apa sih, nggak ngerti aku. Kayaknya tahu banget ya dia ya. Oh ada tayangannya Lucy, ada statementnya. Mau lihat nggak? Udah lihat aja nggak apa-apa, nggak usah dikomentarin. Lihat aja baik-baik. Ingat mengomentari kehidupan orang lain itu berat tanggung jawabnya ya. Kita lihat aja. Gue heran deh setiap gue bikin postingan apapun di kolom komentar itu pada bilang report. Kalian tahu gak sih waktu gue kena report di Instagram itu, gue tuh sampai disuruh bikin foto terus bawa kertas, nama, kode sama akun gue apa. Nah bayangin karyawan Instagram sampai harus ada kerjaan ekstra untuk aksepin email gue, proses email gue sama balikin akun gue. Kasian kan mereka? Aduh, kasihan mereka dan kasihan sama Lutfi. Udah putus ya kan. Kalau lihat Instagramnya Salsa Dila juga kayaknya dia udah move on gitu ya. Sabar ya, sabar. Ingat kata Nadia tadi ya. Gak usah menjawab karena itu nanti menghilangkan pahala sabar. Nah yang berikut ini juga kita kedatangan ini artis yang dulu itu hatersnya banyak. Itu termasuk deretan 3 artis dengan haters terbanyak di Indonesia. Tapi sekarang dia mengalami metamorfosa dan perubahan. Siapakah dia? Kita lihat dulu profil Bella Sophie dan suaminya Daniel Rigan. Bella Sophie, artis sekaligus desainer berusia 28 tahun ini Mei lalu memutuskan berhijab namun dibully netizen karena masih berpakaian ketat dan beralasan jika dirinya tidak banyak membawa pakaian karena lockdown di Pulau Buru Ambon dan jika mengirim dari Jakarta membutuhkan waktu yang lama. Perempuan yang pernah mengaku settingan dengan Adjie Pangestu tahun 2013 ini pernah menikah pada Mei 2015 sebagai istri kedua namun bercerai setelah 10 bulan dan kini menikah dengan seorang pengusaha Daniel Rigan pada Mei 2017 secara tertutup dan dikaruniai anak bernama Danilo Prince Rigan namun sempat dituding pelakor oleh Iren Priscilia, mantan istri Daniel yang sudah dikaruniai 2 orang anak. Bagaimana tanggapan Bella Sophie tentang netizen yang mengkritik proses berhijabnya? Dan benarkah hubungan Bella Sophie dan anak sambungnya kini membaik?
Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Sudah akhirnya ketemu lagi sama Bella Sophie tapi datang ke studio ya. Kemarin terakhir kita yang nyamperin kamu. Samperin aku waktu photoshoot foto baju. Baju. Ya ini sama suaminya halo. Iya. Aku panggilnya apa nih? Mas dan Abang aja. Abang. Bang Daniel. Oh Bang Daniel, oke. Bang Daniel akhirnya aku ketemu loh. Biasanya aku cuma kepoin doang di Instagramnya Bella Sophie. Karos tukang kepo loh. Pasti. Dari dulu aku kepo banget. Siapa sih gitu ya. Aku nanya sama Kan Bang sekarang Daniel. aku bawakan Oh, suami aku. Jadi beliau ini adalah Daniel Rigan. Beliau ini asal dari Pulau Buru Ambon. Gitu. Pantesan kamu kemarin ke Ambon. Iya sering banget bolak-balik ke Pulau Buru setiap hari. Oh, berapa lama terakhir kamu kayaknya lama banget gak pulang-pulang ya? Pokoknya kita kemarin lockdown dari bulan 4 bulan. 4 bulan, dari bulan 3 sampai bulan 7. Aduh, cakep Itulah banget. yang membuat aku sekarang bisa Bertransformasi berhijab. lagi. Iya, alhamdulillah. Nah, sebelum bahas transformasi kamu nih, kita mau bahas metamorfosanya Bella Sophie ya. Bang Daniel, lihat Bella Sophie yang dulu ini, Bang Daniel sebenarnya tahu nggak sih Bella Sophie yang dulu itu kayak apa? Coba kita lihat Emang kenapa? seorang Bella Sophie. Nih ya, dulu tuh dia, macem-macem ya, rame pokoknya. Ini ada foto-fotonya nih, Bang Daniel. Dulu sebelum ini jadi istrinya, Bang Daniel tuh sempat ngikutin beritanya Bella Sophie nggak sih? Tahu nggak sih Bella Sophie itu siapa? Kadang aja. Hah? Kadang ikut, kadang enggak. Kadang Tidak ikut, tidak kadang- monoton untuk ikut itu berita. Oh, Ya. Itulah namanya kita hidup ya. Hidup itu kan kayak Karos deh. Karos sekarang kan nggak mungkin langsung dewasa kayak Betul. gini. Kita itu kan hidup dari yang remaja, terus kan mungkin kemarin tuh belum dewasa. Iya. Sekarang dengan bertambahnya umur kita semakin dewasa, Betul. ya kan? Iya. Gitu. Namanya juga hidup. Oh Gitu. iya, nggak aku mau nanya sama Bang Daniel, ketika sebelum ketemu kamu Ya. gitu kan, sampai akhirnya memutuskan untuk menikahi Bella Sophie, tahu nggak sih siapa ini Bella Sophie sebetulnya? Tahu nggak sayang? Tahu. Hah? Soalnya Tahu, kita saya satu tahu. ini ya sayang, satu. Yang diketahui Bang Daniel waktu itu Organisasi ya? tentang Bella Sophie apa? Pernah nggak? Dulu dengernya sebelum ketemu nih, denger Bella Sophie tuh gini-gini, tapi setelah ketemu apa gitu yang berubah? Ada nggak? Ya sih, setelah ketemu saya lihat dia punya pribadi yang baik. Kalau masalah berita-berita di infotainment Kadang dan suka lain-lain. melebih-lebihkan, sayang. Terlalu banyak Kalau nggak melebihkan. dilebih-lebihkan bukan Karos namanya. Kok aku yang lebih-lebihkan? Kan kamu yang banyak hatersnya gitu. Enggak. Pemberitaan suka melebih-lebihkan biar ditonton gitu Oh iya iya ceritanya. iya. Jadi kan Terus sayang? segala sesuatu itu kan kita perlu kenal orangnya. Betul. Kita perlu diskusi. Ada yang perlu waktu itu ada yang sempat ditanya nggak sama Bella Sophie? Bella, aku baca kamu gini, kamu tuh orangnya begitu nggak sih? Pernah ada yang kayak gitu nggak sih? Bang Daniel? Kadang kita diskusi biasa aja dan saya kan mengenal dunia entertainment ya. Dan sementara saya bergaul dengan Bella kan saya juga Melihat, sering ya? melihat ada haters, ada Iya. segala hal yang sebenarnya itu rata-rata hampir 90% tidak sesuai dengan apa yang terjadi. terjadi. Jadi saya nggak perlu saya nggak perlu pikirin itu, saya abaikan itu semua. Jadi apa sih membuat yakin Bang Daniel ini yakin akhirnya menjadikan Saya Bella yakin dia baik Sophie baik? dan seperti Anda lihat sekarang dia jadi anak baik kan. Jadi anak baik. Ini jadi anak baik gini, ini pasti ada pengaruhnya Bang Iya, Daniel banget, juga dong. banget. Bang Daniel tuh orangnya kayak gimana sih sebagai suami? Beliau Sampai ini akhirnya kamu tuh ya bertransformasinya banyak gitu loh dari dulu. beliau ini orangnya pintar. Terus aku kalau bisa ngomongin ini selalu sedih gitu. Positif banget. Setiap hari selalu ngajarin hal yang positif. Jadi akhirnya sekarang bisa seperti sekarang gitu. Ya harus tahu lah kayak gimana ya. Mungkin dunia entertain dulu seperti apa. Mungkin di manajemen yang gimana gitu. Sekarang setelah jadi ibu, setelah kenal menikah, pokoknya setiap hari yang diajarkan ke aku hal positif. Jadi kayak membuat pengaruh besar dalam hidup aku seperti sekarang. Nah, ini tapi kan kita nggak bisa menghapus masa lalu tuh adalah yang membuat kamu. Iya jadi bener seperti banget. sekarang. Aku Setiap kok- orang punya masa lalu. Betul. Kan dulu kan kita kan mungkin aku masih anak kecil. Enggak, aku pengen masih nunjukin. remaja. Bang Daniel, pernah lihat nggak Bella Sophie nyanyi lagu yang ini nih, Bang? Coba kita lihat. 5 menit lagi, 5 menit lagi, dia mau datang menjemputku. 5 menit lagi, 5 menit lagi. Maafkan aku, salah padamu. Jangan kau salahkan. Pernah lihat nggak Bang Daniel? Sering Pernah, kita saya nyanyi. sering lihat itu. Terus komentarnya apa waktu itu lihat
istrinya dulu kayak gitu, punya video Enggak klip nyanyi? masalah. Saya pikir Masih suka nyanyi-nyanyi nggak dia di rumah dia? berkarya di situ, dia profesional. Dan itu tidak jadi masalah. Tidak ya. jadi masalah. Tidak jadi masalah. Semua orang mau berkarya, Betul. tentu ada sedikit resiko-resiko akan Kalau dia mau nyanyi dibicarakan lagi di boleh nggak, publik. Bang? Tapi Sekarang? secara pribadi dia tidak seperti itu. Dia nyanyi Kalau sekarang dia mau normal-normal nyanyi aja. lagi, sekarang dia mau nyanyi lagi. Bang, aku mau nyanyi lagi dong, boleh Sekarang nggak? dia punya Danilo. Sekarang dia punya Danilo dan Lagi pula udah nggak pengen Karo. Udah nggak pengen? Udah nggak Ya. pengen. Bener? Nggak pengen sedikit pun. Sekarang udah sibuk jadi ibu rumah tangga, jadi jadi istri, jadi terus jadi petani sekarang di Nanam Pulau apa? Buru. Nanam apa? Jadi sekarang itu kita membantu masyarakat di Pulau Buru jadi petani hotong gitu. Hotong tuh apa? Hotong itu sejenis padi itu tapi dia bagus banget. Jadi padi itu dia tinggi karbohidrat, tinggi protein, tapi gluten free. Oh. Jadi bagus banget. Jadi kita sekarang itu sering bolak-balik ke sana gara-gara kita membudidayakan padi hotong itu gitu. Sekarang kan Bella udah punya anak ya, dan umur 2 tahun ya? Iya, 2 2 tahun. tahun. Jadi, kan udah mulai sekolah. Jadi kalau dia sebagai ibu, itu ibu yang seperti apa sih Bang Daniel? dia menurut saya dia ibu yang baik ya, yang luar biasa Cerewet bisa. gak termasuk yang jangan ini, jangan itu sama anak tuh gitu gak sih? Enggak. Enggak. Karena semenjak dia jadi ibu dari awal waktu Danilo itu dalam kandungan dia selalu konsultasi dengan dokter anak ya. Jadi mereka udah memberitahu bahwa pertumbuhan anak itu dari mulai 1 tahun, 2 tahun, ke 3 tahun cara mendidiknya seperti apa. Ini Ya. udah mulai sekolah belum Danilo? Sekarang kemarin udah sempat cuman karena corona gini online kan. Online. Apakah kamu juga tipe yang seperti ini kalau ngajarin online itu kan kadang-kadang repot ya? Ini ada yang viral namanya Tante Lala. Kamu pernah nonton nggak nih? Pernah, Ini pernah. viral nih, coba kita lihat. Kita mau ngobrol sama Tante Lala. Kita lihat dulu videonya berikut ini. Nur Lela Yusuf alias Tante Lala, penyanyi dangdut sekaligus pelawak komedi daerah berusia 25 tahun ini viral sejak video live di Facebook saat mengajarkan susunan Pancasila pada anaknya Rafa yang berusia 6 tahun hingga di-repost oleh beberapa akun Instagram artis seperti Bertrand Antolin, Arie Untung, hingga Augie Fantinus, dan dikomentari netizen Tante Lala mewakili ibu zaman sekarang yang mengajarkan anak sekolah online. Pancasila. Pancasila. 1. 1. Coba lihat di sini, lihat di sini, lihat di sini. Pancasila. 1. Yang Tuhan. Ketuhanan yang maha. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Perempuan yang dikenal dengan ciri khas memakai daster dan berwajah galak ini kerap membagikan cerita kesehariannya bersama anaknya di akun Facebook Stella Zart Macarena. Tante Lala punya cerita yang sudah ditonton lebih dari 3.000 viewers. Benarkah adegan marah saat mengajarkan anaknya hanya demi konten saja? Apakah perubahan yang dirasakan setelah Tante Lala viral? Saksikan selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita sudah terhubung dalam video call dengan Tante Lala yang ada di Manado. Halo Tante Lala dan Rafa. Halo Mbak Feni. Suaranya di... sebentar Tante Lala. Sebentar Tante Lala. Tante Lala, aku belum dengar suaranya, belum ada di sini ya. Tapi Tante Lala bisa dengar suara aku ya. Halo? Iya. Oke Tante Lala, apa kabar? Yeay. Iya, halo Mbak Feni. Tante Lala, ya ampun. Iya. Coba aku lihat dulu alisnya gimana alisnya? Wah, kok alisnya kurang bisa gitu. Tante Lala, ini kemarin bikin video lagi ngajarin Rafa belajar, itu viral. Itu gimana sih ceritanya? Ceritanya gimana? Memang sengaja? Sinyal kali. Ada skenarionya atau memang sehari-hari seperti itu? Enggak. Karena kan memang di aktivitasnya Tante Lala itu memang sering live streaming. Oke. Sering live streaming. Jadi memang pada waktu itu memang merasa gimana gitu untuk jadi seorang ibu dan ingin mengajarkan anak untuk menghafal Pancasila, dia nggak bisa. Makanya Mama. Iya, makanya di saat itu saya juga nggak tahu kalau akan viral ya, kalau akan viral seperti itu saya juga nggak tahu. Oke, aku mau nanya sama Rafa ya, Rafa. Rafa, gimana rasanya diajarin? Gimana rasanya belajar diajar sama Mama? Iya. Dia bilang iya. Rasanya
Rasanya gimana? Rasanya seneng? Mamanya keras. Mamanya keras. Mamanya keras. Kamu kalau nggak lagi belajar, mama sebenarnya gimana sih orangnya kalau nggak lagi belajar? Ngomong Rafa, ngomong. Dia nggak ngerti. Oh nggak ngerti bahasanya. Iya. Oke, coba kita mau putar lagi ini ya. Live streaming, video live streaming yang bikin Mama Lala dan Rafa itu viral. Coba yang berikut ini nih mewakili banyak ibu-ibu zaman sekarang. Pancasila, satu, ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila, satu, dan Tuhanan. Ketuhanan. Tuhanan yang Maha Esa. Pancasila, satu, dan Tuhan. Ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Maha, M-A-M-A-H-A, Maha. Cuy ke mama, Pancasila. Pancasila, Satu, satu, ketuhanan ketuhanan yang Maha yang Maha Esa. Esa. Coba ulang sama tadi. Pancasila, satu, yang ketuhanan yang Maha Esa. Yang Maha. M-A-M-A-H-A, Maha Esa. Aduh, Tante Lala, itu sapu sapu buat apa sapu? Waduh, iya saya kalau bahasa Manadonya sesapu. Saya pengen pukul dia, tapi hanya menakuti dia. Tapi dianya malah tertawa, nggak takut. Dia nggak takut ya? Kali sama saya, dia hanya tertawa. Tante Lala bener gak? Sebelum viral yang ini, sebenarnya konten Tante Lala pernah ada yang viral waktu itu, sehingga karena viral, akhirnya banyak. honor endorse Tante Lala itu meningkat berkali lipat. Waduh, dan bahkan pernah ditawarin untuk syuting di Jakarta, tapi sempat dilarang sama suaminya waktu itu ya. Kita nanti bahas habis ini ya. Jangan kemana-mana, Tante Lala tetap di situ sama Rafa ya. Kita akan kembali tetap di Robe. No Secret.